dalam 5 tahun terakhir pendapatan Kabupaten Gunung Kidul selalu mengalami kenaikan. Namun porsi terbesar dalam pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat, DAU, dan DAK. Rasio PAD terhadap keuangan daerah hanya sebesar 17,83%. Terobosan apa saja yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah? Waktu dimulai dari sekarang. Ini yang sering saya sampaikan tentang pendapatan asli daerah tadi terkait dengan yang pertama. Kemudian kalau kita hanya mengandalkan tentang APBD, dana-dana yang biasa sudah turun dari pusat, tentu kita tidak akan bisa membangun secara maksimal. Terlebih awal tadi saya sampaikan bahwa masyarakat, tuntutan masyarakat ini cukup besar. Tetapi sampai hari ini pemerintah juga belum memenuhi secara maksimal. Ini tadi saya sampaikan awal ada 4 hal yang saya sampaikan tentang tumbuhnya investasi di bidang pertanian, peternakan, kemudian kesehatan dan aneka usaha dalam BUMD pemerintah daerah seharusnya. Dari situ kita tidak hanya mengandalkan tentang APBD saja. Kemudian berikutnya tentang terobosan-terobosan, ya, terobosan pusat, kemudian BUMN dalam hal ini adalah CSR dan sebagainya. Ini penting bagi masyarakat. Nah, ini penting bagi masyarakat. Tentu hal ini terkait dengan pemerintah daerah. Harus mampu pemerintah daerah melakukan itu. Nah, konsep saya terkait dengan itu adalah membentuk semacam unit kerja percepatan pembangunan ekonomi daerah. Yang nanti unit kerja ini hanya berisi beberapa personal yang nanti hanya akan bertugas untuk bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pusat, dalam hal ini adalah kementerian-kementerian, sehingga dana-dana APBN atau rencana-rencana APBN bisa dibawa ke Gunung Kidul. Dari situlah nanti keuangan kita, ya, masyarakat yang tadi banyak mengharapkan tentang stimulan-stimulan itu kita akan berikan di situ. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan sebuah terobosan-terobosan, dalam hal ini investasi, dalam hal ini adalah rencana-rencana APBN yang dibawa ke Gunung Kidul, sampai nanti kira-kira Gunung Kidul juga sampai hari ini kita nikmati itu. Untuk itu saya berharap dengan konsep yang saya berikan tentang unit kerja percepatan pembangunan ekonomi daerah, mudah-mudahan nanti akan dapat membantu tentang percepatan dan pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul sendiri. Selain yang ada di Gunung Kidul, potensi-potensi yang ada tadi tentang budidaya, ini juga cukup banyak. Budidaya di bidang perikanan, budidaya di bidang pertanian dan sebagainya. Ini ada beberapa yang saat sekarang saya sedang buat model bagaimana nanti masyarakat bisa melakukan sebuah pelatihan yang sudah kita siapkan. Ini ada modelnya. Ini juga nanti ke depan saya berharap dapat mendukung tentang geliatnya ekonomi atau tumbuhnya ekonomi di Gunung Kidul. Sekali lagi banyak hal sebenarnya yang ada untuk meningkatkan bagaimana pendapatan APBD kita nanti bisa ditingkatkan. Kemudian yang lain-lain tentu dengan investasi yang ada. Sekali lagi dengan investasi yang ada di bidang-bidang tertentu, ini yang sangat saya harapkan dan mudah-mudahan nanti juga dengan bersatunya masyarakat dan sepakat seperti BUMDes dan lain sebagainya tentang trading, kemudian tentang jasa dan sebagainya nanti masuk di dalam seperti itu. Ini juga saya berharap nanti ke depannya akan bisa menambah variasi penambahan APBD di Gunung Kidul. Kemudian juga tentang jasa. Nah, jasa ini juga cukup besar sebetulnya, tetapi sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Baik itu jasa transportasi, perdagangan, dan sebagainya, ini juga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, harapan-harapan inilah nanti apabila kita bisa bersinergi dengan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan investasi yang lain, tentu harapan inilah juga yang akan nanti membangkitkan geliatnya ekonomi masyarakat. Kira-kira itu yang secara signifikan saya sampaikan dan itu menjadi modal utama ke depan bagaimana yang paling saya seriusi atau paling saya geluti tadi itu, yaitu tentang unit kerja percepatan pembangunan ekonomi daerah yang nanti pada akhirnya mereka lah yang sebagai ujung tombak di pusat untuk mencari sebuah terobosan-terobosan baru yang bisa dibawa ke Gunung Kidul untuk bagaimana meningkatkan kapasitas dalam hal ini tentang peningkatan ekonomi di Gunung Kidul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, masih diperdalam lagi, sudah cukup.